Shalom, berjumpa kembali di ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari memperhatikan hal-hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mendapat berita terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Fan di Play Store. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram New GKJ. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahannya melalui rekening berikut. Atau saudara dapat mentransfer melalui BCA, Dana, GoPay, OVO, atau mobile banking mana saja dengan men-scan QR Code berikut. Bagi yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, dapat mentransfer ke rekening berikut. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Atau dapat memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semua. Saya percaya kasih Tuhan yang luar biasa senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita bangkit berdiri semua, kita bersorak-sorai, kita memuliakan akan nama Tuhan kita yang luar biasa itu. Haleluya. Ya, besarlah namanya. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin. Yesus kita, Allah yang perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Ya, kita bersyukur punya Allah yang perkasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya.
perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sekali katakan Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yesus Allah kita Allah yang perkasa, amin. Allah kita Allah yang berkuasa. Allah memberikan kemenangan, memberikan kebebasan, amin. Semua tepuk tangan. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, guru batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Semua yang percaya katakan yeay, yeay. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, guru batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Di dalam nama Tuhan ada kuasa, amin. Di dalam nama Tuhan ada kemenangan, amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yes. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku.
Benar Tuhan, ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang ajaib dan luar biasa. Biar segala pujian, segala hormat, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan dan Raja kami. Dan di sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Wibawa Tuhan, otoritas Tuhan turun atas hamba-Mu. Apapun yang disampaikan kami percaya adalah isi hati-Mu bagi setiap kehidupan kami yang membangun, yang menguatkan, yang meneguhkan akan kehidupan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan, roh iblis yang berusaha untuk mengganggu akan benih firman-Mu Tuhan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa di surga senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya bersama dengan saya. 2, 3, haleluya. Sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dengan kami, baik itu melalui saluran YouTube atau channel TV First Media. Saudara, jika saudara melalui YouTube, saudara bisa mengetik GKJ Family, tekan subscribe, lalu tekan videos. Di sana ada semua rekaman-rekaman khotbah online kami. Jika saudara melalui saluran televisi kabel First Media, saudara bisa mencari di channel 390 Sian. Kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB atau pukul 8 dan pukul 13 WITA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, sebelum saya berkhotbah, kita akan mendengarkan kesaksian dari salah seorang anggota youth di tempat kami. Puji nama Tuhan. Shalom, nama saya Rahuela Desta Kristi. Saya di Gereja Kristus Jawaban, pelayanan multimedia dan tamborin. Saya sekolah di SMK Harapan dengan jurusan multimedia. Berkat kemurahan Tuhan, saya dapat menyaksikan pertolongan Tuhan di kehidupan saya. Sebelum kelulusan SMK, saya mencoba mendaftar di perguruan tinggi negeri di Universitas Udayana melalui jalur SNPTN dengan nilai rapot. Selama menunggu hasil pengumuman, saya terus berdoa dan beriman, pasti saya bisa kuliah di situ. Meskipun banyak yang bilang kemungkinan lolos kecil karena sekolah saya swasta dan terlebih lagi bukan SMA. Itu benar-benar ngebuat saya khawatir. Melalui teguran firman Tuhan, dari saat teduh, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala, nasihat-nasihat Mama sama Papa, saya yakin Tuhan tolong saya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap saya lewat Universitas Udayana, saya teringat cerita Bapak Gembala yang mengatakan ke Kak Andrew, setiap lewat pasti kamu bisa kuliah di Universitas Udayana. Dan itu yang saya terapkan juga di diri saya. Setiap saya lewat Universitas Udayana, saya selalu bilang dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti bisa kuliah di Universitas Udayana. Pada hari Senin kemarin, tanggal 22 Maret, hasil pengumumannya keluar. Saya harap-harap cemas ketika ingin membuka websitenya. Ketika websitenya terbuka, nama saya dinyatakan lolos masuk Universitas Udayana dengan jurusan matematika. Puji Tuhan, keinginan saya kuliah di Universitas Udayana, Tuhan izinkan. Kalau Tuhan sampai saat ini menolong saya, selanjutnya saya yakin Tuhan akan tolong saya lagi.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah bantu doa. Terima kasih Mama Papa atas supportnya dan saudara-saudari seiman. Tuhan Yesus memberkati. Saya bangga kalau ada anak-anak kami yang pandai, apalagi ini lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Artinya dia sudah tidak harus ikut SBMPTN, langsung diterima di universitas negeri. Dan kebetulan jurusan yang dia pilih ini jurusan yang sulit ya saudara, yaitu matematika di Universitas Udayana. Matematika itu kalau kebanyakan dari kita dulu mengerjakan matematika itu mati-matian, tapi ini malah diterima di Fakultas Matematika. Luar biasa, anak ini memang rajin pelayanan dari kecil ya, dan sekarang dia melayani di bagian multimedia dan tamborin di gereja. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, pada periode ini saya akan berbicara mengenai spirit Amalek yang membawa ketidakbenaran. Ini lanjutan dari 2 periode yang lalu ya. Spirit Amalek yang membawa ketidakbenaran. Sebelumnya saya mau ingatkan bahwa setiap kali kita mendengarkan, mempelajari firman Tuhan, tujuannya adalah supaya dari hati kita ini timbul makin lama makin punya rasa takut akan Tuhan. Dan rasa takut akan Tuhan itu akan mendatangkan hikmat yang dari Bapa di surga. Hikmat itulah yang sungguh sangat kita butuhkan dalam mengarungi kehidupan ini. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 86 ayat 11, tunjukkanlah, atau bahasa Inggrisnya, ajarkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Amin. Saudara, spirit Amalek yang membawa ketidakbenaran ini bicara soal roh Amalek itu sering bekerja sama dengan musuh-musuh Israel. Iblis itu senangnya main keroyokan. Jadi saudara jadi anak Tuhan jangan suka mainnya keroyokan begitu ya. Apalagi yang masih muda-muda itu, berkelahi, mencuri atau apa. Itu sifatnya iblis, suka main keroyokan. Nah sama juga Amalek, yaitu spirit Amalek ini, dia sering bekerja sama dengan beberapa musuh Israel. Kita akan cari tahu siapa saja itu. Yang pertama itu adalah orang Kanaan. Musuh Israel yang diajak bekerja sama oleh Amalek yang pertama adalah orang Kanaan. Saya akan bacakan dari Bilangan 14 ayat 42 sampai 45. Saudara perhatikan di slide di layar. Janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Amin. Mari perhatikan layar itu. Dalam ayat 42 ada perintah, jangan maju. Kenapa? Sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Kalau kita tidak ada Tuhan di dalam hidup kita, tidak ada Tuhan dalam rumah tangga saudara, maka saudara akan mudah dikalahkan oleh musuh saudara. Siapa musuh saudara yang utama? Roh-roh jahat di udara yang tidak bisa kita lihat, malah itu yang paling berbahaya. Tapi perhatikan ayat 44. Meskipun demikian mereka nekat. Jadi
kaum bonek atau bondo nekat itu. Yang pertama bukan dari Persebaya Surabaya ya, tapi dari ini orang Israel ini nekat. Mereka ini orangnya bengkung. Bengkung itu tegar tengkuk. Bengkung tidak sama dengan bengkoang, saudara ya. Tegar tengkuk, dikasih tahu apa maunya ngelawan. Saudara lihat ayat 45. Turunlah orang Amalek dan perhatikan orang Kanaan. Jadi orang Amalek ini bekerja sama dengan orang Kanaan, menyerang mereka, lihat, dan mencerai-beraikan orang Israel. Kalah, saudara ya. Itulah akibat kalau tidak mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, akan menimbulkan kekalahan demi kekalahan di dalam kehidupan ini. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan setiap firman yang disampaikan, tetapi hanya dengar saja, tidak mau mentaati, tidak mau melakukan, maka dalam hidup saudara akan menemui kekalahan demi kekalahan demi kekalahan demi kekalahan. Puji nama Tuhan. Mari kita melihat peta ini. Ya, Nuh punya 3 anak, Sem, Yafet, dan Ham. Saudara perhatikan dari Nuh ke anaknya Ham. Ham ini mempunyai 3 anak, 4, yaitu Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Jadi sebetulnya Kanaan ini keturunan daripada Ham, anak Ham yang merupakan cucu daripada Nuh. Tetapi pada akhirnya mereka memusuhi orang Israel akibat diajak bekerja sama oleh orang Amalek. Ya, roh Amalek ini menyebabkan yang lain mau bersekutu dengan dia menyerang orang Israel. Yang kedua adalah orang Midian. Kalau orang Midian ini sudah sering dengar ya, Amalek, Midian. Saya bacakan dari Hakim-Hakim 6 ayat 3 dan 4. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Amin. Kita perhatikan slide ini. Setiap kali orang Israel selesai menabur, ya habis menabur, mereka menunggu hasil panen kan untuk dituai. Datanglah yang pertama orang Midian, yang kedua orang apa? Amalek. Nah, mereka sudah bersekongkol, yang tadi dengan orang Kanaan, sekarang dengan orang Midian. Orang Midian, orang Amalek, tapi ada tambahan lagi satu, dan orang-orang dari sebelah timur. Perhatikan yang saya tulis dengan huruf pink itu, orang-orang dari sebelah timur maju mendatangi mereka, memusnahkan hasil tanah itu dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Jadi ini bicara soal kebutuhan pokok yang utama bagi manusia, bagi orang Israel dalam hal itu bagi manusia, yaitu apa? Makanan. Orang Israel ini dibuat supaya mereka kekurangan bahan makanan. Kalau saudara benar-benar hidup benar akan takut akan Tuhan, yang pertama Tuhan pasti menjamin soal makanan saudara. Saudara tidak perlu apa yang hendak engkau makan, engkau pakai. Lihat burung di udara yang tidak menabur, tetapi mereka tidak sampai jatuh ke tanah mati kelaparan. Apalagi saudara kalau anak-anak Tuhan yang hidupnya benar dan takut akan Tuhan, pasti dipelihara. Kalau saudara akan katakan haleluya. Tapi perhatikan di sini, iblis itu roh Amalek ya, bekerja sama dengan orang Midian. Untuk apa? Mencuri, memusnahkan bahan makanan orang Israel. Dan di sana ada kata dalam huruf pink itu orang-orang dari sebelah timur. Ini yang mau saya bahas sedikit.
Kata sebelah timur itu artinya menjauhi hadirat Tuhan. Saya ulangi, di Alkitab ada beberapa kali tulisan sebelah timur, ke arah sebelah timur dan sebagainya. Nah, saya beritahu bahwa arti daripada sebelah timur itu adalah menjauhi hadirat Tuhan. Mari kita lihat peta ini lebih dahulu, saudara. Ya, saudara lihat yang sebelah kiri itu Gaza itu Israel pada waktu itu ya. Kemudian di sebelahnya adalah Kanaan. Ya. Lalu kalau saudara melihat Midian, itu saya kasih garis bawah huruf pink supaya saudara jelas. Midian di bawah, di sebelah timur. Kalau sudah lihat lagi gambar yang kanan ya. Kanaan di atas, Midian di bawah. Ya, Yerusalem sebelah kirinya itu adalah Gaza. Jadi pada zaman dulu itu Gaza Israel ya, lalu orang Kanaan yang tadi kita baca musuh Israel yang bagian pertama, lalu musuh Israel yang bagian kedua adalah Midian. Nah, ini untuk memperjelas saja. Bicara soal sebelah timur atau menjauhi hadirat Tuhan, pertama kali hal ini dilakukan oleh Kain. Ya, Adam dan Hawa memperanakan Kain dan Habel. Dilakukan oleh Kain setelah dia membunuh Habel. Mari kita sekarang baca bersama Kejadian 4 ayat 16. Saudara yang mendengar atau menonton ini dari rumah, mari angkat suara saudara. 2, 3. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin. Sesudah dia membunuh Habel, dia lalu pergi. Lihat, perhatikan kata itu, pergi dari hadapan Tuhan. Kemudian dia menetap kemana? Perginya ke arah mana? Ke arah timur. Jadi pengertian sebelah timur atau ke arah timur ini adalah menjauhi hadirat Tuhan. Coba ayat itu jelas. Pergi dari hadapan Tuhan, kemana dia? Ke sebelah timur. Ya, perhatikan bahwa Allah tidak menerima korban Kain. Bukan berarti karena Kain ini tidak mempersembahkan sesuatu yang hidup. Lah bagaimana bisa? Kan sudah dituliskan di Alkitab, Kain itu pekerjaannya petani di padang, Habel penggembala ternak. Tidak mungkin kan kalau di padang dia petani juga melihara hewan. Sebaliknya juga dengan Habel, dia memelihara ternak, dia tidak mempunyai hasil ladang. Waktu mereka berdua mempersembahkan, Kain ini membawa hasil ladang yang terbaik. Habel juga membawa hasil ternak yang terbaik. Masalahnya bukan soal yang Kain membawa benda mati, ya, hasil ladang, sedangkan Habel membawa benda hidup, ternak, bukan demikian. Tetapi karena Kain tidak mempersembahkan dengan hati yang tulus. Nah, itu supaya saudara jelas. Saya lanjutkan saudara. Dengan pergi dari hadirat Tuhan ke sebelah timur, lalu orang itu mulai bersama-sama bersatu untuk melawan Tuhan. Ya, dari ke sebelah timur itu sudah menjauhi hadirat Tuhan. Orang kalau menjauhi hadirat Tuhan, lalu dia kumpul. Tujuannya untuk apa? Untuk melawan Tuhan. Kenapa demikian? Ya, kalau menjauhi hadirat Tuhan, berarti siapa yang akan mendekati dia? Mendekati mereka siapa? Roh iblis. Dalam hal ini roh Amalek, karena topik kita tentang Amalek. Inilah spirit Amalek, saudara. Dan mereka lalu membuat menara Babel. Itu saudara bisa baca di dalam kitab Kejadian. Jadi awal mereka pergi dari
hadirat Tuhan mulai dari Kejadian 4 itu, kalau saudara baca, terus lalu mereka bersatu bersekongkol membuat menara. Mari kita buat menara yang tinggi menjulang ke langit, yaitu menara Babel, saudara-saudara ya. Puji nama Tuhan. Saya bacakan dari Kejadian 11 ayat 1, 2, dan 4 supaya lebih jelas. Adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya. Jadi dulu itu tidak ada orang berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, berbahasa Korea, berbahasa China, berbahasa Indonesia, berbahasa Arab, enggak ada. Satu bahasanya, satu logatnya, sama semua logatnya. Sama seperti di Indonesia, ngomongnya bahasa Indonesia, tapi logatnya kan beda-beda saudara ya. Ada logat Bali, logat Jawa, logat Sumba, logat Batak, logat Ambon. Tapi kalau dulu cuma satu aja logatnya. Ayat yang kedua, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur. Lihat itu, ke sebelah timur yang saya garis bawahi. Dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Amin. Nah itu dia. Mereka ke arah timur ya. Ketemu tanah datar yang cukup besar. Lalu mereka ngomong-ngomong rundingan dan berkata, ayo kita bikin kota yang tinggi, yang menaranya sampai ke langit puncaknya. Itu melambangkan kesombongan, ingin menyamai Allah. Ayo kita cari nama ya, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini sesuatu yang gak bagus di mata Allah saudara ya. Dan tidak berhenti sampai di sana saja. Tidak berhenti sampai membuat menara Babel. Karena dengan spirit atau dengan roh yang ingin ke sebelah timur, dengan spirit yang ingin menjauhi hadirat Tuhan, lalu manusia mulai terlibat persekutuan dengan roh najis atau roh Babel. Kalau saudara teliti membaca firman Tuhan, dalam kitab Wahyu itu ada keluar Isabel, roh Babel di sana keluar. Jadi sampai akhir zaman, roh Babel ini masih dianggap sesuatu yang berbahaya dan tidak baik oleh Allah. Ya, jadi dari mulai menjauhi hadirat Tuhan, mereka mendirikan menara Babel, ingin menyombongkan diri, menyamai Allah. Lalu bukan hanya itu, mereka lalu terlibat persekutuan dengan roh Babel, roh najis. Roh najis ini bukan bicara soal roh najis secara seksual saja saudara, tetapi saudara mempunyai ilah lain, itu juga najis secara rohani. Mungkin saudara tidak ada punya patung di rumah ya, tetapi hobi saudara misalnya naik sepeda ini mengalahkan yang harusnya saudara beribadah di rumah Tuhan. Hari Minggu yang harusnya saudara beribadah di rumah Tuhan, saudara tukar dengan sepedaan atau main golf atau olahraga atau apa. Lah, itu sama dengan berhala saudara. Itu menggantikan patung. Atau yang lebih berbahaya, berhala yang paling berbahaya adalah apa? Uang. Yang bolak-balik saya katakan mamon itu loh saudara. Puji nama Tuhan. Jadi perhatikan, kalau seorang itu mulai menjauhi hadirat Tuhan dan dia lalu ketemu dengan orang-orang yang sama, yang jauh dari hadirat Tuhan. Ini saya bukan bicara di luar kekristenan ya. Karena kalau kita menjauhi hadirat Tuhan itu dulunya kita dalam circumstances hadirat Allah, dalam lingkup hadirat Allah. Jadi ini bicara soal kepada anak-anak Tuhan. Kalau orang-orang itu keluar menjauhi hadirat Tuhan dalam hal ini karena masalah COVID ini, lalu tidak bergereja, ibadah online tidak diikuti dengan baik,
mulai turun kerohanian saudara, itu namanya sama dengan menjauh dari hadirat Tuhan. Lalu saudara ketemu dengan orang-orang yang sama-sama males, yang sama-sama sekarang sudah enakan ibadah di rumah, tidur-tiduran, terserah mau jam berapa saja ibadahnya, yang penting saya lihat ibadah bisa sambil nyantai, bisa sambil makan, ya. Apalagi maaf kata nggak kolekte juga nggak apa-apa toh, buktinya banyak kan yang seperti itu. Kalau itu sudah mulai ketemu, lalu nanti akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Di dalam yang saya bahas ini, mereka mendirikan menara Babel, mulai menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu artinya tidak lagi bergantung berharap kepada Allah, tetapi bergantung kepada dirinya sendiri. Dan itu nanti saudara adalah pintu masuk roh najis atau roh Babel itu menguasai hidup orang-orang yang seperti itu. Mereka nanti akan mulai dimasuki roh Babel, roh najis. Sepeda menjadi hobinya, golf menjadi hobinya, olahraga menjadi hobinya, dan yang paling utama uang akan menjadi Allah mereka, menggantikan Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Ini harus diperhatikan dengan baik karena sangat berbahaya. Mari kita baca bersama-sama dua ayat yang bagus ini ya. Yesaya 2 ayat 6. Yesaya 2:6. Mari kita buka suara kita. 2, 3. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir. Amin. Sekarang Wahyu 18 ayat yang kedua. Kita baca dulu. 2, 3. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Amin. Ayo kita perhatikan dulu, saya jelaskan. Dalam Yesaya 2 yang ke-6 dikatakan, telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub. Siapa Yakub ini? Israel toh, ya. Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur. Bahasa Inggris mengatakan, they are filled with eastern ways. Mereka dipenuhi dengan cara-cara kehidupan eastern, timur. Ya, jadi timur ini menjauhi hadirat Tuhan dan berakibat masuknya roh Babel dalam hidup mereka. Dalam Wahyu 18 ayat yang kedua, seperti yang sudah saya singgung di depan, dikatakan ada satu seruan, sudah rubuh Babel. Nah, sampai di kitab Wahyu pun 18 mendekati berakhirnya Alkitab ya. Ada kata Babel keluar, dan di sana dikatakan, lihat yang huruf kuning itu, tempat bersembunyi semua roh najis. Tapi sebelumnya dikatakan tempat kediaman roh-roh jahat. Kalau orang mulai jauh dari hadirat Tuhan, pelan tapi pasti roh Tuhan itu diganti dengan apa, saudara? Roh jahat. Atau diganti dengan apa? Roh najis. Roh najis itu artinya tidak lagi menghormati Allah Bapa sebagai yang utama, tidak lagi memprioritaskan Tuhan Yesus Kristus. Saya singgung sedikit bahwa di dalam diri kita ini ada dua manusia. Yang pertama manusia rohani, yang satu manusia jasmani. Ya, yang satu manusia rohani, yang satu manusia jasmani. Kita jangan hanya terus berfokus kepada satu sisi, manusia jasmani. Manusia rohaninya kita lupa. Manusia jasmani saudara makan secara teratur. Manusia rohani saudara tidak pernah membaca Alkitab. Manusia jasmani ya saudara kasih istirahat dengan cukup. Manusia rohani tidak saudara kasih istirahat. Kapan dia istirahatnya? Pada saat kita bersekutu dengan Bapa di surga melalui penyembahan. Di situ kita datang ke hadirat Tuhan. Kita diam di bawah kaki Yesus, mendapatkan aliran-aliran kesegaran yang baru dan lain sebagainya. Kita harus lebih mengutamakan manusia rohani. Karena manusia jasmani satu kali semua orang akan mati. Tetapi bagaimana dengan manusia rohani saudara?
Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, roh Amalek, spirit Amalek, atau saya tuliskan roh kedagingan, itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan dan akan membuat manusia itu makin berlawanan dengan yang namanya kebenaran. Saya ulangi, spirit Amalek atau roh kedagingan itu akan membuat kita makin lama makin bertentangan dengan kebenaran, membuat kita makin ke arah timur menjauhi hadirat Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan daging dan roh itu tidak bisa bersekutu bersama-sama, selalu saling berlawan kehendak roh dan kehendak daging. Sekarang tergantung saudara, bukan tergantung Tuhan. Saudara mau mengikuti kehendak roh Tuhan, atau mengikuti kehendak kedagingan saudara. Saudara lihat gambar itu. Itu adalah anak kembar, saudara ya, kembar itu mereka. Kalau saudara yang cowok-cowok yang melihat ini, wih cantik, seksi. Saya mau kasih tahu, mereka itu transgender, berubah jenis kelaminnya. Jadi dulunya mereka itu apa? Cowok. Perhatikan saudara gambar itu, ya maaf, payudaranya berisi, bodinya, kakinya semua, tapi itu dulu cowok. Mereka berdua kembar bisa sama-sama berubah kelamin menjadi apa? Perempuan. Dunia ini sudah gila saudara ya. Jadi kalau saudara-saudara yang belum punya pacar nih, tips. Kalau saudara mau mencari pacar, yang pertama pastikan dulu. Bukan soal dia takut akan Tuhan, itu bagi saya nanti nomor 2. Yang nomor 1 pastikan dulu. Kalau cowok pacar saudara ini benar-benar cewek, dari lahir sudah cewek. Kalau cewek pacar saudara ini dari lahir sudah cowok, atau jangan-jangan dia di tengah jalan mengalami perubahan jenis kelamin. Kasusnya siapa namanya pemain voli anggota TNI AD itu ya, Manganang kalau nggak salah. Ini lain saudara. Manganang ini memang dia lahir sebagai lelaki, tetapi karena akibat satu kelainan dalam dirinya, maaf kata ya, alat kelamin prianya ini sembunyi, tidak keluar. Jadi waktu dari lahir, dia lahir di desa yang terpencil ya saudara ya. Bidannya bilang ini perempuan. Dan orang tuanya memang melihat anak ini tidak punya, kelamin seperti cowok, jadi dianggap perempuan. Tetapi gen-gennya itu tidak ada satupun yang perempuan saudara ya. Jadi waktu diketemukan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala KASAD Indonesia, ini saya acung jempol buat Bapak Jenderal Andika ini yang begitu perhatian ya. Dia melihat orang ini kok gimana ya, perempuan pemain voli anggota TNI AD tapi kok kekar. Jadi waktu Manganang ini ikut SEA Games, ikut membela persatuan bola voli apa dia kelompoknya saya nggak tahu. Banyak rival-rivalnya mengajukan protes. Kenapa? Kelihatan kan fisiknya. Dia fisiknya, kakinya, tangannya, bahunya ini gede seperti cowok begitu. Nah kalau dia diperiksa, ya memang dia tidak punya kelamin laki-laki. Tapi itu bukan dia ganti kelamin saudara. Ditaruh sama Jenderal Andika Perkasa ini di RSAD, Rumah Sakit Angkatan Darat di Jakarta ya. Harapan bukan Rumah Sakit Angkatan Darat, saya nggak tahu, saya lupa ya. Diperiksa secara lengkap, lah ketahuan dia mempunyai kelainan dalam tubuhnya. Dioperasi, ya dia keluar jadi laki. Ini bukan transgender, bukan. Dia memang laki dan diperiksa semua hormonnya itu hormon cowok, tidak ada hormon cewek. Dan dia juga berkata, selama ini dia tidak pernah mengalami menstruasi. Sudah umur 20
20 berapa saya lupa, itu sudah terlalu tua, masa menstruasi aja belum, tidak pernah menstruasi ya, dan maaf kata payudaranya tidak bertumbuh seperti cewek. Tetapi kalau di gambar yang saudara lihat tadi itu dia memang dulunya cowok berubah menjadi cewek. Jadi sekali lagi kalau saudara pemuda-pemudi yang mencari pacar, yang pertama pastikan dulu pacar saudara itu berlawanan jenis dengan saudara dari sejak lahir. Yang kedua baru pastikan dia takut akan Tuhan. Yang pertama itu dulu. Supaya saudara tidak nanti kalau sudah pacaran sekian lama, iya dulunya ini sama dengan saya jenis kelaminnya, jadi masalah saudara. Haleluya. Subtema berikutnya adalah the power of bitterness. Ya, the power of bitterness. Pahit hati, iri hati, itu awalnya dari Lucifer. Saya ingatkan sekali lagi, waktu itu manusia belum diciptakan. Lucifer ini diagung-agungkan oleh malaikat-malaikat. Kenapa? Karena suaranya itu luar biasa. Dan dia ada di dekat hadirat Tuhan. Lucifer pasti punya pengikut ya, karena dia pemimpin puji-pujian. Dan Allah itu senang tinggal di antara puji-pujian. Jadi Lucifer ini ada di dekat hadirat Tuhan. Suaranya luar biasa, diagung-agungkan. Kemudian Allah menciptakan dunia ini, lalu menciptakan manusia. Dan dituliskan dalam firman Tuhan bahwa manusia ini yang pertama diciptakan like a little from God. Sedikit di bawah Allah. Kemudian yang kedua, manusia dikasih kuasa atas semua ciptaan Allah. Loh, Lucifer yang tadinya merasa dia ini yang nomor 2, ya nomor 1 Allah, dia nomor 2. Lah, ini kok ada manusia yang diciptakan belakangan? Ditulis like a little from God dan dikasih kuasa atas semua ciptaan Allah. Itu yang membuat dia iri. Yang pertama dia iri sama manusia. Yang kedua dia pahit hati sama siapa? Sama Allah. Ya. Yang pertama dia iri sama manusia, kok begini jadinya. Yang kedua dia pahit hati sama Allah. Lalu itu disusul oleh Kain. Saya bacakan Kejadian 4 ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, yang salah ini bukan Allah tapi Kain. Seperti yang saya sudah singgung di depan, Kain ini mempersembahkan hasil ladangnya tidak dengan hati yang tulus. Salahnya dia toh, tetapi tidak diterima persembahannya, hatinya panas, marah dia. Lalu dia iri hati sama siapa? Sama Habel. Loh, adikku ini kok apinya, asapnya naik sampai ke langit, punyaku kok kembali turun gini, gak diterima oleh Allah. Dia iri hati, dia punya kepahitan dan dia bunuh adiknya. Nah itu dia bahaya saudara. Perhatikan dari Lucifer turun ke Kain, gak jauh-jauh Adam Hawa, Kain Habel. Ini sudah langsung generasi yang kedua dari manusia. Dari Kain itu lalu turun ke Esau. Esau iri dengan Yakub. Dia menyimpan kepahitan. Kenapa kok bapaknya ini memberkati Yakub adiknya sebagai yang utama, bukan dia. Lah kembali lagi, Esau dan Yakub, yang salah siapa? Esau. Kenapa? Karena dia yang menjual hak kesulungannya. Bukan Yakub yang diam-diam bilang, kakak Esau, aku beli ya hak kesulunganmu. Ya mana mungkin, mau dibeli dengan apa? Tetapi ini Esau sendiri yang menjual hak kesulungannya. Akibat dia lihat adiknya bikin
sop kacang merah, dia pulang dari berburu, dia lapar, capek, mungkin dia suntuk karena tidak dapat hasil buruan. Kita kan tidak tahu, saya belum tanya sampai Esau, saudara ya. Lalu dia menjual hak kesulungannya. Jadi waktu ayahnya memberkati Yakub sebagai yang utama, dia gak terima. Loh, orang salahnya dia sendiri kok. Kemudian akhirnya kepahitan hati itu turun kepada salah satu cucu Esau. Siapa? Amalek. Sekali lagi, kita kan beberapa periode ini membahas tentang Amalek ya. Jadi dari Lucifer turun ke manusia generasi kedua, Kain, turun ke Esau, turun ke Amalek. Supaya lebih jelas, ini saya kasih saudara silsilah lagi. Terah punya 3 anak, Abraham, Nahor, Haran. Saudara perhatikan dari Terah ke Abraham. Abraham punya 3 istri, Keturah, Hagar, Sarah. Abraham dan Sarah punya anak tunggal, namanya Ishak. Ishak ini menikah dengan Ribkah dan punya 2 anak, Esau dan Yakub. Dari Esau menikah 3 kali ya, punya istri 3, Mahalat, Adah, Aholibamah. Dari Esau dan Adah keluar Elifas. Elifas menikah dengan Timnah dan menghasilkan Amalek. Sekali lagi, Terah, Abraham, Ishak, Esau, Elifas, Amalek. Dari Amalek ke Esau ini cucu sama kakek. Turun temurun, saudara ya. Jadi hati-hati saya bicara kepada para orang tua di tempat ini. Kalau saudara para orang tua ini punya roh iri hati, suka iri, kemudian juga saudara suka simpen kepahitan, saudara nggak usah mewariskan roh yang tidak baik ini turun dengan sendirinya kepada siapa? Keturunan saudara. Entah itu turun kepada anak saudara atau kepada cucu saudara. Bahaya sekali loh ya, roh-roh yang tidak baik ini. Gak usah pakai diwariskan. Tetapi kalau saudara ini adalah seorang yang baik, belum tentu anak cucu saudara baik, betul ya? Kalau saudara ini punya roh-roh yang tidak baik, entah kenapa anak dan cucu saudara punya dia. Nah, itu berbahayanya roh-roh jahat itu. Haleluya. Ingat saudara ya, bahwa Tuhan memberi perintah. Apa perintahnya? Periode 2 periode yang lalu saudara bisa melihat rekamannya di YouTube. Bahwa Amalek ini harus dimusnahkan. Ini perintah Allah yang sangat tegas. Semua orang Amalek, dari tua muda, kaya miskin, sampai anak-anaknya, sampai ternak-ternaknya harus dimusnahkan. Sebab ini Allah gak seneng sama roh Amalek. Saudara bisa cari tahu, saudara bisa dengarkan rekaman Amalek Cuts itu ya. Kenapa kok Allah melakukan tindakan seperti itu? Amalek ini sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan spirit of Amalek, yaitu roh kedagingan ini saudara ya. Roh kedagingan ini bicara soal roh iri hati dan pahit hati. Kenapa kok roh iri hati dan pahit hati ini masuk dalam roh kedagingan? Roh kedagingan yang saya tadi sudah tuliskan kan, spirit Amalek itu roh kedagingan. Roh kedagingan ini memuaskan, menyenangkan hawa nafsu kedagingan, memuaskan manusia jasmania. Dan salah satu roh kedagingan ini adalah suka iri hati. Tidak bisa senang lihat orang yang sukses. Ya, tapi senang kalau lihat orang yang susah. Senang lihat orang susah, tidak senang lihat orang yang sukses. Nah, ini iri hati toh. Juga soal bicara tentang roh kepahitan.
Ini berbahaya, saudara. Roh iri hati dan roh pahit hati, power of bitterness ini, itu harus dihilangkan. Sekali lagi, harus dihilangkan. Dari mana? Dari hidup saudara. Siapa yang menghilangkan? Kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong supaya aku tidak punya roh iri hati. Tolong Tuhan supaya roh pahit hati, iri hati ini tidak ada dalam hidupku. Itu doa yang gak benar. Yang harus menghilangkan itu ya saudara sendiri. Atas kehendak kesadaran saudara menghilangkan roh iri hati dari hidup saudara. Roh pahit hati dalam hidup saudara. Supaya apa? Saudara lihat tulisan saya, coba lihat di slide. Supaya saudara tidak dimusnahkan oleh Allah. Dalam tanda petik. Tidak dimusnahkan itu artinya tidak dibinasakan. Ingat ya, kalau saudara memelihara roh iri hati, saudara memelihara roh pahit hati, satu kali saudara akan dimusnahkan. Ini yang ngomong bukan saya, saudara. Sebab dalam Yakobus 3 ayat 16, ayo kita baca ini bersama-sama. Mari naikkan suara-suara, saudara yang menonton di rumah juga. 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Ini jelas, saudara. Kalau seseorang itu punya roh iri hati, roh egois, ya, maka di situ ada, coba lihat, kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lah, ini kan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Segala macam perbuatan jahat. Ada 3 tulisan yang saya tampilkan. Coba kita lihat tuh dari yang paling kiri. Hati-hati. Orang yang datang menyampaikan gosip kepada Anda, mungkin dia jugalah yang akan menggosipkan Anda. Orang yang bicarakan keburukan orang lain di telingamu, orang itu juga akan bicara tentang keburukan saudara kepada orang lain. Ini hati-hati dengan orang yang suka gosip. Orang yang suka gosip ini sebetulnya dia iri atau dia punya kepahitan hati. Ya, betul ya. Kalau saya gosipkan orang lain itu hanya 2 aja. Saya iri sama dia atau saya punya kepahitan hati sama dia. Yang di tengah coba lihat. Mulut dijaga. Maaf ya ini ya. Jangan sampai kalah sama pantat deh katanya. Pantat aja kalau mau kentut mikir dulu. Ada yang dengerin apa enggak? Masa mulut mau ngomong gak dipikir dulu. Jangan marah, jangan tersinggung dengan kata-kata ini. Ini kan saya cuplik saja. Kemudian yang paling kanan. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi terima kasih Tuhan, semua yang kau berikan adalah terbaik untukku. Aku mungkin tidak dapat apa yang aku inginkan, tetapi aku dapat apa yang aku perlukan. Nah itu dia. Banyak mengucap syukur, nggak usah iri sama orang. Nggak usah suka simpan kepahitan sama orang lain. Kalau saudara banyak mengucap syukur, berterima kasih atas semua yang saudara sudah miliki, atas semua yang saudara bisa nikmati, roh iri hati, roh pahit hati ini akan hilang dalam hidup saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara-saudara bangkit berdiri. Kalau saudara mau berlutut itu lebih baik lagi. Pujikan ini sebagai satu seruan dari hati saudara kepada Bapa di surga. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam
lembah bayang mau. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Ya la la wa ra la la, oh re le le le, ire que te ama la, oh re le 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 le, ira wa la 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 la, oriki le 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 ala parra la la wa la la, oriki te le ala wa la 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 la, ire que te pearra la la wa la 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 la, oriki te le verre ala wa la la la, oriki te me re le le sukiara la wa la la, urata parra la la wa la la, para la la wa la 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 la, ya ra la la wa ra la 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 la, uri quiere le 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 le.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan ucapan syukurmu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, pertolongan-Mu. Terima kasih untuk semua yang boleh kami miliki dan kami nikmati. Mari tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Sungguh Kau Allah kami, Bapa kami yang luar biasa. Gunung batu perlindungan tidak pernah mengecewakan hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, tanamkan firman di dalam hati kami, supaya kami tidak makin menjauhi hadirat Tuhan, sehingga nanti masuk roh-roh yang tidak baik, roh babel, roh najis dalam hidup kami. Tapi biar kami boleh senantiasa menjaga hubungan kami, senantiasa dekat dengan Engkau, sebab Engkaulah sumber kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara, angkat wajah saudara. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Berkati mereka akan memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap yang terlibat dalam perekaman ibadah ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Siap tangannya memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling kecil. Maka sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan direalisasikan dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa supaya angka positif COVID di Indonesia terus mengalami penurunan. Dan anak-anak Tuhan boleh berpartisipasi memberikan diri mereka untuk divaksin, supaya kami juga membantu penurunan angka COVID ini. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan dengan amin. Jangan lupa bagikan link YouTube ini kepada family saudara, kepada teman saudara dalam kota, luar pulau. Jangan saudara malu-malu membagikan. Dan segera ganti status WA saudara dengan link ibadah ini, supaya berita Injil boleh disebarkan kemana saja dan banyak orang akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai berjumpa dalam periode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.